dahsyat dan luar biasa juga Kak Tere. Kalau Kak Tere dahsyat dan luar biasa. Nah adik-adik, kalau minggu kita hari ini bertemakan mengucap syukur atas keselamatan dan bersiap menyambut Tuhan. Dari nas Alkitab Markus 1 ayat 1 sampai 11. Siapkan Alkitab dan juga persembahannya ya. Baik adik-adik, siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersekolah minggu, kita mau memuji Tuhan sama-sama. Bersemangat, musik, sukacita, bertemu Yesus. Sukacita, bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Tundukkan kepala, lipat tangan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami, anak-anakmu, boleh bersekolah minggu kembali. Walaupun di rumah saja, tapi kami tetap semangat. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pimpin dan berkati Tuhan sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang selalu dengar-dengaran, selalu taat, dan selalu menjadi anak yang pintar, anak yang hebat, anak-anak Tuhan yang selalu berguna bagi orang tua, nusa dan bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo adik-adik, mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kembali memuji Tuhan dengan lagu Jalan Serta Yesus disambung dengan Hatiku Penuh Nyanyian. Musik kakak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya.
Baik adik-adik, masih tetap semangat? Semangat! Hebat! Nah, sebentar lagi kita mau akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Ibu Pendeta. Adik-adik, firman Tuhan itu ada di dalam kita. Ya, Kak Terea? Tuh, dan selalu terus berbuah dan bertumbuh di hati kita, adik-adik. Nah, sekarang kembali kita memuji Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Musik kakak. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Pembacaan nas Alkitab Markus 1 ayat 1 sampai 11. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberikannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku, burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Selamat pagi, Desta dan Tia. Selamat pagi juga Kak Mega. Ayo sini Kak, duduk bareng aku sama Tia Kak. Iya, Dek. Oh iya, kakak punya cerita nih, mau denger? Pastinya mau dong, Kak Tia. Oke deh kalau begitu. Kakak cerita, kalian duduk yang tenang ya. Siap Kak. Kakak mau cerita tentang bagaimana seseorang menjadi seorang yang baik hati dan melakukan hal-hal yang benar.
Pada zaman Tuhan Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, banyak sekali orang-orang yang semakin tidak taat kepada Tuhan. Mereka hidup sesuka hatinya dan berbuat jahat. Pada saat seperti itu, tampillah seorang utusan Tuhan, namanya Yohanes. Siapakah dia? Yohanes itu adalah sepupunya Yesus, Kak. Iya, betul Desta. Yohanes mengingatkan semua orang supaya mereka meninggalkan kejahatan dan kembali mendengarkan Tuhan. Setelah dia berbicara, banyak sekali orang yang bertobat. Nah, kalian tahu nggak apa artinya bertobat? Apa ya? Bertobat artinya berubah. Berubah dari pikiran yang jahat dan selanjutnya melakukan hal yang benar. Kemudian orang-orang yang bertobat ini dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan semua orang menjadi percaya kepada Tuhan. Yesus Kristus pun dibaptis, tetapi baptisan Yesus Kristus ini berbeda dengan orang-orang yang lain. Kenapa bisa berbeda, Kak? Kan mereka sama-sama dibaptis kan, Kak? Nah, Yesus Kristus dibaptis sebagai tanda pengutusannya, yaitu memulai misi penyelamatannya. Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita dari hukuman atas dosa kita dengan cara mati di kayu salib. Memulai pekerjaan penyelamatan ini, Yesus dibaptiskan supaya orang-orang Israel tahu bahwa Yesus melakukan hal yang besar. Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus untuk memberitahukan karya penyelamatan Yesus. Roh Kudus itu turun seperti seekor merpati yang menghinggapi Yesus Kristus dan terdengarlah suara dari sorga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, Desta dan Nia, kita akan diselamatkan ketika kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan yang menyelamatkan kita. Untuk menerima Dia, kita harus menerima dengan sepenuh hati dan dengan hati nurani yang sungguh-sungguh. Kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai sumber juru selamat, maka kita harus menjadi anak-anak yang baik dan tidak nakal lagi. Kita melakukan hal yang baik dan tidak melakukan perbuatan yang jahat dan taat kepada Tuhan. Terima kasih banyak ya, Kak, atas ceritanya. Kami akan selalu taat kepada Tuhan dan juga kami akan melakukan hal-hal yang baik seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita semua. Terima kasih Kak Mega. Sama-sama, Dek. Tetap jadi anak yang baik ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sampai dalam pesan firman Tuhan. Seperti biasa, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita melipat tangan, menutup mata, menundukkan kepala, arahkan hati, akal, dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sampai dalam pesan firman Tuhan. Buat kami pintar, biarkan kami mendengarkan dengan telinga kami dan juga dengan hati kami. Kuasai pikiran kami sehingga kami bukan hanya menjadi anak-anak yang mendengarkan pesan firman-Mu, tetapi kami dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon di kerendahan hati kami. Amin. Terima kasih buat anak-anak yang sudah ikut berdoa dan siap untuk mendengarkan pesan firman Tuhan.
anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan Alkitab dan pengantar cerita yang baru kalian saksikan dan dengar tadi, kita sudah mendengarkan apa yang dilakukan oleh dua orang hebat. Orang hebat yang pertama yaitu Yohanes Pembaptis yang sudah mempersiapkan jalan supaya Tuhan Yesus Kristus yang menebus dosa datang ke dunia. Orang hebat yang kedua yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus, di mana Dia datang ke dunia untuk memberikan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ibu pendeta mau tanya dulu nih dengan anak-anak, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Angkat tangannya. Puji Tuhan. Anak-anak yang terkasih, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sedang membawa diri kita untuk diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita rajin beribadah, tetapi karena Tuhan sendiri yang membawa kita menuju ke keselamatan itu. Bukankah keselamatan ini yang sangat kita inginkan, yang sangat kita impikan, yang sangat kita dambakan? Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau tadi dua orang hebat sudah melakukan pekerjaan yang hebat, sekarang kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan melakukan hal-hal yang hebat bersama-sama. Anak-anak yang terkasih, pesan firman Tuhan akan membawa kita untuk melakukan apa saja yang hebat. Bukan untuk kemuliaan kita, bukan untuk membuat nama kita semakin hebat, tetapi membuat nama Tuhan semakin hebat dan semakin mulia. Nah, sebelum kita melakukan segala sesuatu yang hebat untuk kemuliaan nama Tuhan dan pribadi yang hebat, mari terlebih dahulu kita mau membawa pikiran kita, hati kita untuk bukan hanya percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati untuk menebus dosa kita, dan setelah itu Dia bangkit pada hari yang ketiga, lalu ada bersama-sama dengan kita. Dialah Immanuel yang akan menolong kita dan akan membantu kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat itu. Kita bukan hanya percaya sebatas mengatakan percaya, aku percaya, tidak hanya sebatas mengatakan percaya, tetapi kita mau menerima Tuhan Yesus dengan perintah-perintah dan segala kehendaknya untuk sama-sama kita lakukan. Jadi anak-anak yang terkasih, pesan firman Tuhan yang pertama, mari kita buat diri kita dan pikiran kita terlebih dahulu percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia Tuhan kita, Dia berkuasa bukan hanya atas hidup kita, tetapi atas alam semesta. Nah, kita masuk dalam pesan firman Tuhan yang kedua. Apa-apa saja yang akan kita lakukan, kita sudah punya dasar. Dia adalah Tuhan, kita percaya kepadanya, kita menerima Tuhan Yesus, dan betul-betul membawa pikiran untuk mau melakukan apa yang jadi kehendaknya. Nah, yang akan kita lakukan adalah mari kita hidup tetap di dalam Dia. Ibu pendeta ulangi kembali sebagai pesan firman Tuhan yang kedua. Mari kita hidup tetap di dalam Dia. Dia itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Maksud atau arti dari kata-kata hidup tetap di dalam Dia ini, maksudnya adalah mari kita betul-betul bukan hanya mempercayai, bukan hanya menerima, tetapi mau terus percaya, mau terus memegang keyakinan, mau terus memanggil nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya pada saat ini, pada besok hari, pada besok lusa, pada tahun depan, sampai akhirnya kita besar, tumbuh menjadi orang yang dewasa, tumbuh menjadi orang yang selalu bertambah usia. Artinya adalah mari kita percaya dan yakin kepada Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya,
sampai akhir hidup kita. Nah, itu yang akan kita lakukan sebagai syukur kita, sebagai ucapan terima kasih kita, karena Tuhan sudah memberikan kita keselamatan. Hiduplah tetap di dalam Dia, supaya kita tetap memegang percaya kita, keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Lalu, maksud yang kedua dari kata-kata hidup tetap di dalam Dia, artinya adalah mari kita bukan hanya memegang keyakinan, memegang kepercayaan hanya kepada Tuhan Yesus selama-lamanya, tapi kita juga mau melakukan apa yang jadi perintah dan kehendak Tuhan. Anak-anak pasti masih ingat 10 perintah Tuhan, dan banyak lagi apa yang Tuhan kehendaki supaya sama-sama kita lakukan. Nah, mari lakukan selalu dengan taat sampai selama-lamanya perintah Tuhan. Kita tahu perintah dan kehendak Tuhan tidak mudah untuk kita lakukan, tetapi mari kita selalu memohon kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk melakukan apa yang jadi kehendaknya, dengan terus belajar sehingga apa yang kita lakukan bukan hanya hebat, tetapi membuat kita menjadi berkat atau menjadi terang bagi teman, bagi keluarga, bagi siapa saja orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin untuk pesan firman Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Berikan kami ketetapan hati di dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan hanya mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya menerima Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya dalam hidup kami, tapi Roh Kudusnya Tuhan memampukan kami terus-menerus supaya kami melakukan apa yang jadi kehendak-Mu, supaya kami setia dan taat hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pandemi COVID-19 masih melanda. Tolong dunia dan negara Indonesia, sehingga bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat kami boleh bekerja sama sehingga COVID-19 ini cepat berlalu. Kami tetap memakai dan mematuhi protokol kesehatan ketat, dan tolong pemerintah sehingga mereka terus bijaksana untuk menyingkapi dan melakukan tindakan yang hebat, sehingga dengan kerjasama yang baik itu membawa kebaikan bagi tubuh kami dan kami tetap dalam keadaan sehat meskipun pandemi COVID-19 masih melanda. Kami juga mau serahkan kepada apapun yang masih dilakukan oleh tenaga kesehatan. Mereka hebat karena punya Tuhan yang hebat, memberikan berbagai macam petunjuk yang terbaik, sehingga yang terbaik diberikan supaya kebaikan tubuh, supaya kesehatan dan kesembuhan diberikan bagi pasien yang terinfeksi COVID-19. Berkati mereka dengan keluarga mereka yang masing-masing, di mana keluarga mereka mendukung setiap pengabdian mulia yang mereka berikan. Diberkatilah mereka semua dengan segala yang baik, yang benar yang mereka lakukan. Kami juga mau berdoa kepada kakak-kakak sekolah minggu bersama dengan kakak-kakak di dalam tim multimedia yang juga tetap setia dan taat untuk melakukan yang hebat dalam setiap pelayanan anak, supaya anak-anak melihat bahwa mereka betul-betul berjumpa dengan Tuhan, bukan hanya melalui sekolah minggu online, tetapi melalui kehidupan kakak-kakak sekolah minggu dan kakak di tim multimedia. Diberkatilah mereka dalam pelayanan dan di dalam setiap pekerjaan dan aktivitas yang mereka lakukan, sehingga terus menjadi berkat untuk anak-anak kami di mana masih menjalani ibadah sekolah minggu online dan belajar dari rumah. Mungkin ada beberapa anak-anak kami yang akan masuk mengikuti pelajaran tatap muka. Mari ya Tuhan lindungi, jaga, sertai anak-anak kami, baik yang belajar di rumah maupun yang belajar di sekolah bersama dengan teman-teman, dengan tetap memakai masker, mematuhi protokol kesehatan ketat. Jaga, lindungi, berikan kesehatan, juga kepintaran, sehingga
menjadi pribadi yang semakin cerdas dan semakin takut akan Tuhan. Kami juga mau serahkan majelis pekerja harian Jemaat GKI Epata yang selalu mendukung ibadah sekolah minggu online. Berkati orang tua yang juga setia mendampingi anak-anak kami, sehingga mereka selalu mengikuti ibadah sekolah minggu online, supaya mereka boleh menjadi pribadi yang semakin takut akan Tuhan. Kami juga mau serahkan jikalau ada tante atau om atau teman atau siapa saja yang masih terinfeksi COVID-19 dan menjalani perawatan di rumah sakit ataupun menjalani isolasi mandiri di rumah. Sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan iman mereka, sabarkan hati mereka. Biarkan mereka bukan hanya mendapatkan kesehatan bagi tubuh mereka, tetapi mereka menjadi semakin kuat berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang akan kami tutup dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Ayat hafalan terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan kan firman Tuhan dan juga ayat hafalan. Adik-adik sekalian dapat menghafal ayat hafalan minggu ini dari rumah, kemudian memvideokannya, lalu video itu dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu adik-adik untuk ditayangkan pada sekolah minggu depan. Jangan lupa ya adik-adik, ditunggu videonya. Oh iya Kak Tere, sekarang kita mau nyanyi lagi untuk merespon dari pembacaan serta cerita firman Tuhan dari pendeta tadi Kak Tere ya. Oke adik-adik, mari kembali kita memuji Tuhan. Selalu gembira di dalam Tuhan ya adik-adik. Kita menari, menonton bertepuk tangan untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Gembira di rumah Tuhan, yuk kakak. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Persembahannya disiapkan, lalu masukkan uang persembahannya ke dalam amplop. Di amplop itu ditulis nama dan lingkungan, juga persembahan sekolah minggu. Kemudian diserahkan ke gereja melalui orang tua atau guru sekolah minggunya, atau persembahan dapat dikirim ke nomor rekening yang tertera di layar. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
telah tiba saatnya kami mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dan berguna bagi gereja dan juga orang-orang di sekitar kami. Tolong Engkau berkati kami selalu dan untuk kedua orang tua kami. Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita bersyukur atas keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, tiba saatnya kita bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Musik kakak. Yeay, senang ya KPRB hari ini bersekolah minggu. Senang dong Kak. Dari awal kita sudah memuji Tuhan, kita berdoa, mendengarkan Firman Tuhan. dari Ibu Pendeta dan juga ayat hafalan dari teman-teman kita. Nah sekarang adik-adik, walaupun kita sudah di penghujung sekolah minggu kita, adik-adik harus tetap semangat ya, dan terus menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang selalu setia. Oke adik-adik? Oke. Sekarang kita memuji Tuhan ya. Mengikut Yesus, keputusanku. Music. Kita masuk di penghujung ibadah sekolah minggu online hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai ibadah sekolah minggu online kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, kami pun tidak lupa bersyukur karena Tuhan sudah menyertai ibadah sekolah minggu online. Kami akan berjumpa lagi dengan teman-teman dan dengan kakak-kakak sekolah minggu melalui ibadah sekolah minggu online. Biarkan sukacita dan semangat dan juga dalam keadaan sehat selalu kami miliki. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus ini membawa keselamatan bagi kita semua. Bagi adik-adik, kakak-kakak, om dan tante yang sedang isolasi mandiri, yang berjuang melawan COVID-19, semoga lekas sembuh dan terus semangat. Jangan lupa tetap terapkan protokol 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
kita tiba pada saat membuat aktivitas. Dan aktivitas hari ini kita akan membuat burung merpati. Nah, seperti yang diceritakan tadi, Tuhan Yesus ketika dibaptis, Roh Kudus turun seperti burung merpati. Baik, adik-adik, apa saja yang akan kita persiapkan? Alat-alatnya dan bahan-bahannya. Kakak siapkan di sini ada kertas origami warna-warni. Kakak pakai 3, yaitu warna merah, orange, dan biru. Kemudian piring kertas kue. Atau adik-adik kalau tidak punya piring kertas kue seperti ini, adik-adik bisa menggunakan karton warna apa saja. Kemudian tali. Nah, ini bisa dari benang, pita, atau tali emas seperti ini ya adik-adik. Nah, kemudian kita juga persiapkan pulpen, pensil, gunting, double tip, lem kertas. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama-tama kita akan membuat merpatinya dulu. Adik-adik, kita ambil kertas origami, kemudian kita lipat menjadi segitiga seperti ini untuk membuat garis diagonalnya. Nah, kita buka lagi, kemudian yang diagonal satunya lagi. Sampai jadi seperti ini ya adik-adik. Nah, kemudian kita lipat sisi yang sebelah kanan, lipat juga sisi yang sebelah kiri. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita lipat ke belakang. Nah, jadi seperti ini ya adik-adik. Setelah itu kita lipat lagi ke sini seperti ini. Nah kan ya adik-adik. Nah, ini kan ada garisnya. Jadi yang sudut sini kita lipat ke tengah seperti ini. Nah, lalu sisi yang di sini kita ambil, kita tekan sedikit di sini. Nah, kita buat seperti ini. Nah, gini ya adik-adik. Kemudian kita balik ke sini. Nah, ini kita luruskan seperti ini. Nah, lalu kita kembalikan seperti ini. Kita buat seperti ini. Nah, seperti kapal ya adik-adik. Tapi ini kita untuk mencari garisnya saja. Nah, itu kita buka lagi. Kita tahan sedikit di sini. Kita ambil yang ini. Kita buat seperti ini. Nah, hampir jadi kan adik-adik. Nah, ini bagian paruhnya, ini bagian lututnya, ini bagian sayapnya seperti ini. Lalu kita balik, kita buat dari sini ke sini, ambil dua-duanya. Nah, seperti ini. Di belakangnya kita balik lagi dan kita balas lagi ya adik-adik, sama seperti di lipatan tadi. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Nah, kemudian
Kita buka sedikit, kita lipat ke dalam. Nah, kita lipat ke dalam, jadinya seperti ini. Nah, buntutnya sudah jadi. Sekarang kita buat bagian paruhnya. Kita lipat sedikit, jadi segitiga. Sama juga, kita balas lagi ke sebelahnya. Di lipatan yang tadi juga, untuk memudahkan kita untuk membuat paruhnya. Kita buka sedikit, kita dorong. Kalau agak susah, minta tolong sama mama atau papa atau sama kakaknya di rumah. Nah, sudah jadi kan adik-adik? Nah, sekarang kita buat matanya di sini. Nah, di sebelahnya juga kita buat matanya. Nah, yeay, sudah jadi. Merpatinya boleh kita lipat sedikit seperti ini ya, supaya sayapnya terbang. Nah, jadi kan adik-adik. Nah, mau kita sisihkan dulu ya burung merpatinya. Sekarang kita akan membuat hiasan-hiasan untuk gantungannya. Seperti ini ya adik-adik caranya. Nah, ini kita lipat dulu supaya cepat ya adik-adik. Kita mau buat bulatan atau bentuk jantung hati atau amor, terserah ya adik-adik. Nah, kira-kira dibuat 2 cm diameter untuk yang bola-bolanya. Nah, seperti ini. Nah, kita gunting. Seperti ini. Nah, kita lipat. Seperti ini adik-adik. Kalau mau cepat, bisa kita lipat jadi 6 ya adik-adik. Atau mau yang lebih besar, terserah. Nah, bisa adik-adik buat seperti ini. Nah, ini untuk bagi bentuk dari amornya ya adik-adik. Nah, sudah jadi. Kita memerlukan 9 lembar. Nah, 1. Ini jadinya 6 ya. Untuk 1 ini 3 adik-adik ya. 3 lembar. Nah, kita buat 3 ada 9 nanti. Kemudian untuk yang bulatan-bulatannya bisa kita buat juga seperti tadi ya adik-adik. Kita lipat-lipat. Nah, kita lipat lagi sampai jadi. Adik-adik kalau kesulitan bisa pakai koin ya untuk mengukur bulatannya ini. Nah, lingkaran-lingkaran ini. Kemudian dipotong. Kalau adik-adik susah bisa dipotong satu-satu. Nah,
supaya cepat bisa dari lipatan-lipatan seperti ini supaya cepat dapatnya adik-adik. Nah, jadilah lingkaran-lingkaran seperti ini. Kita rapikan. Ini juga ada 9 kita cari ya adik-adik. 4, 7, 8, 9. Nah, ini caranya seperti ini ya adik-adik. Nah, kita lipat dulu ya, tengah seperti ini. Gitu juga yang satunya. Nah, kita ambil 30 cm. Kita ambil lem. Kita lem separuh tengahnya. Nah, lalu kita lem lagi. Jadi ada 3 ya adik-adik. Nah, jadinya seperti ini. Terus kita buat sampai, nah kalau ini 20 cm. Adik-adik terserah mau warnanya apa, mau bentuknya apa, mau lingkaran, mau amor seperti ini, ataupun bintang, terserah. Nah, sekarang kita akan mulai untuk menempel ke awannya ya. Untuk awannya bisa dari karton atau piring kertas, piring kue seperti ini ya adik-adik. Caranya kita buat awannya, kita gambar dulu ini. Terserah adik-adik mau seperti apa ya awannya. Kemudian kita potong, atau kita langsung potong 2 seperti ini. Nah, jadi ya adik-adik awannya. Nah, supaya bagus, awan yang satu kita kecilin sedikit. Adik-adik bisa gunakan juga kertas kardus supaya lebih tebal, atau karton juga bisa. Nah, di bagian yang lebih kecil ini kita akan tulis ayat hafalan kita pada minggu ini, yaitu dari Kolose pasal, kakak sudah ada yang sudah jadi ya, Kolose pasal 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, setelah itu
bagian yang lebih besar akan kita tempelkan. Nah, caranya seperti ini ya. Oh iya adik-adik, kita tempelkan dulu ya burungnya tadi, burung merpatinya tadi menggunakan double tip. Nah, di bagian dalamnya. Seperti ini. Bagian tengahnya ya adik-adik. Kemudian kita akan juga tempel awannya ini tadi. Caranya seperti ini. Yang ada burungnya, nah ini kita lebihkan untuk menggantungnya. Bisa kita lem pakai double tip. Seperti ini. Ini kita susun juga seperti ini. Kita tempelkan juga sama double tip, pakai double tip. Nah, seperti ini adik-adik, hampir jadi. Nah, kita buka aja double knitnya. Karena kita akan menempelkan ayat hafalannya. Nah, kita tempel ya adik-adik. Seperti ini. Nah, tada! Nah, adik-adik, sekarang hasil karyanya sudah jadi. Jangan lupa adik-adik buat ini di rumah, kemudian dipoto, kirim hasilnya ke guru-guru sekolah minggunya. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Markus pasal 13 ayat 33 yang berbunyi demikian. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Amin.
Markus pasal 13 ayat 33 yang berbunyi demikian. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Amin. Markus pasal 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Markus pasal 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Teman-teman, ayat hafalan kita terambil dari Perjanjian Baru, Markus pasal 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Ayat hafalan hari ini terambil dari Markus 13 ayat yang ke-33. Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba.